Silakan. Umurnya berapa? 5 tahun. Desi Permatasari, gadis manis ini bekerja sebagai pengamen sejak kecil. Dan sejak itu pula, dia harus rela kehilangan masa kecilnya yang bahagia. Karena menjadi tulang punggung keluarga. Pagi Desi bangun, bukan untuk pergi sekolah, tapi untuk menyanyi di jalan raya. Sengatan matahari tidak menjadi penghalang untuk mengais rezeki dengan naik turun kendaraan dan menendangkan suara. Desi bekerja keras mencari uang untuk bisa menghidupi keluarga. Ya uangnya ya untuk kebutuhan rumah tangga, ya buat bayar listrik, buat bayar air. Kalau sama Desi kalau buat belanja saya dikasih 30.000, kadang 20 gitu. Ternyata, anak bekerja di jalan seperti Desi kini jumlahnya semakin meningkat. Pemandangan anak jalanan mewarnai setiap sudut kota. Mulai dari perempatan jalan, lampu merah, dan angkutan umum lainnya. Anak-anak kecil itu tidak mengganggu. Tapi kalau ada anak-anak gede itu kadang-kadang memangsa kita, penumpang. Kadang-kadang ya istilahnya nodong. Gitu. Makanya saya takut di bypass itu kalau bawa mobil sendiri. Hanya dia minta uang gitu loh, diketok-ketok kaca saya. Udah saya ambil, ke depan saya itu mobil apa tuh yang truk gandeng gitu. Ambil kiri langsung saya jalan, saya takut. Bukan saja jiwa saya yang saya takut. Setiap tahun jumlah anak jalanan di Indonesia selalu mengalami peningkatan, khususnya di ibu kota Jakarta. Berdasarkan data Depnakertrans, jumlah anak dipekerjakan dari tahun 1995 sampai tahun 2003 mengalami peningkatan yang cukup besar. Dan menurut International Program on the Elimination of Child Birth dan International Labour Organization, memprediksi tahun 2003 jumlah pekerja anak di Indonesia mencapai 6-8 juta jiwa. Nah, setelah krisis moneter itu kita pernah bekerja sama dengan Atmajaya yang ada riset studies mengenai populasi anak jalanan. Itu malah turun 36. Tapi saya yakin populasinya bertambah. Berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak dari 12 kota-kota besar, itu tercatat sejumlah 362.000 anak-anak jalanan. Jakarta berkisar antara 20 sampai 25.000 anak-anak jalanan. Sedari dini, anak sudah mengenal kekerasan, kriminalitas, dan pergaulan bebas. Besar kemungkinannya, hidup mereka kelak tidak jauh dari apa yang menjadi pelajaran hidup di jalanan. Ya kan selama ini kan orang kita melihat bahwa dia mengganggu dia di jalan. Sebetulnya kita harus melihat bahwa anak itu kan harusnya berada di sekolah. Dan macam-macam itu sudah terjadi. Bisa lebih fatal lagi dia masuk jadi jaringan trafficking drug. Lagi ngamen, terus ada teman saya. Dia
Kamu mau beli gak? Beli apaan? Beli obat. Obat apaan itu? Obat. Ya udah dibeli. Saya kasihin duitnya. Langsung saya minum. Membiarkan anak jalanan tetap berkeliaran. Sama halnya, kita membiarkan masalah terus berkembang dan semakin sulit diatasi. Selain itu, tingkat kejahatan, pelaku seks komersil, penyebaran virus mematikan, pengguna dan penjual narkoba akan selalu meningkat. Yang paling sederhana adalah kemacetan arus lalu lintas. Mungkin karena dia rame, banyak dia kumpul-kumpul gitu tengah-tengah jalan, mungkin entah dia ntar ketabrak atau gimana, itu bermasalah bagi anggota lalu lintas. Kehidupan anak jalanan penuh dengan risiko. Mulai dari kekerasan antar anak jalanan, kekerasan dalam keluarga, kecelakaan, hingga eksploitasi seks. Ya, memang anak-anak berada di jalanan lepas dari pengamatan atau pengawasan orang tua atau orang-orang dewasa yang lain, itu mengandung risiko cukup tinggi untuk katakanlah keselamatan jiwanya. Seperti Dewi dan Dimas, mereka mengalami perlakuan seks yang menyimpang saat hidup di jalanan. Dewi mula-mula ngamen, kalau kadang sering kurang nggak bawa duit marahin, apalagi didotin ke tembok, dijenggut-jenggut. Ibu Dewi lagi kerja, terus bapak Dewi tidur. Dewi suruh tidur, ngapain? Dia bilang, kalau enggak terus gue tusuk loh, kata dia. Ya udah dia buka, perkosa. Dia lagi ngamen, saya ngamen. Diajakin gitu, ya ngelakuin seksual. Kekerasan yang terjadi pada anak jalanan tidak hanya dari kaum jalanan. Pihak lain pun tanpa sadar melakukan hal itu. Suci pernah ditangkap sama Pol PP, ditaruh di sel, disuruh nyapu, terus ya tapi dikasih makan, tapi memang nasinya nasi basi. Keluarnya ngurus-ngurus surat. Ngurus-ngurus surat gitu, misalnya RT, RW, kadang sama duit 150. Waktu Suci ditangkap sama Pol PP diminta uangnya, uang ngamen. Selama ini dari kita, dari Dinas Tramtip dan Linmas Provinsi, tidak pernah memasukkan Anjar ke sel. Kita nyerahkan ke Dinas Sosial, nanti dibina, ada namanya panti-panti, mereka dibina di situ. Dan mereka dia disiapkan makanan, malah pakaian, tidak pernah mereka disisa dan tidak pernah dimintain uang. Kalau toh ada minta uang mungkin oknum gitu.